Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Muhammad Restu. Di sini dalam rangka memenuhi tugas meteorologi, saya akan mempersembahkan sebuah video pembelajaran tentang klasifikasi awan. Di sini saya tidak sendiri, ada teman saya juga bernama Andrea Negierna Marisa dengan NPM 06. Kelompok kami mengambil tema klasifikasi awan. Sebelum kita menuju tema utama, yaitu klasifikasi awan sendiri, alangkah baiknya kita mengetahui apa arti dari awan atau pengertian dari awan. Dari beberapa jurnal dan artikel yang telah saya baca dan review, dapat ditarik kesimpulan bahwa awan adalah kumpulan butiran air dan kristal es yang sangat kecil atau campuran dari keduanya dengan konsentrasi berorde 100 per cm kubik dan mempunyai radius sekitar 10 mikrometer. Di sini ada gambaran proses pembentukan awan. Awan dapat terbentuk jika terjadi kondensasi uap air di atas permukaan bumi. Partikel-partikel yang disebut dengan aerosol inilah yang berfungsi sebagai perangkap air dan selanjutnya akan membentuk titik-titik air. Kumpulan titik-titik air hasil dari uap air dalam udara yang mengembun inilah yang terlihat sebagai awan. Secara singkat, proses kondensasi dalam pembentukan awan adalah sebagai berikut. 1. Udara yang bergerak ke atas akan mengalami pendinginan secara adiabatik sehingga kelembaban nisbinya akan bertambah. Tetapi sebelum RH mencapai 100, yaitu sekitar 78 kondensasi, telah dimulai pada inti kondensasi yang lebih besar dan aktif. Perubahan RH terjadi karena adanya penambahan uap air dan penguapan atau penurunan tekanan uap jenuh melalui pendinginan. Yang kedua, tetes air kemudian mulai tumbuh menjadi tetes awan pada saat RH mendekati 100 karena uap air telah digunakan oleh inti-inti yang lebih besar dan inti yang lebih kecil kurang aktif. Inti yang lebih kecil kurang berperan aktif, maka volume tetes awan yang terbentuk jauh lebih kecil dari jumlah inti kondensasi. Lalu yang ketiga, tetes awan yang terbentuk umumnya mempunyai jari-jari 5-20 mm. Tetes dengan ukuran ini akan jatuh dengan kecepatan 0,01 sampai 5 cm per second. Sedang kecepatan aliran udara ke atas jauh lebih besar sehingga tetes awan tersebut tidak akan jatuh ke bumi. Bahkan jika kelembaban udara kurang dari 90, maka tetes tersebut akan menguap. Untuk dapat jatuh ke bumi tanpa menguap, maka diperlukan suatu tetes yang lebih besar, yaitu sekitar 1 mm atau 1000 mikrometer. Karena hanya dengan ukuran demikian, tetes tersebut dapat mengalahkan gerakan udara ke atas. Untuk semakin meyakinkan saya tentang penjelasan bagaimana awan terbentuk, berikut ada video singkat yang dapat teman-teman lihat.
Sekian dari saya. Untuk membahas tentang klasifikasi awan, akan disampaikan oleh teman saya, Andreana Giona Marisa. Terima kasih. Nah, gimana teman-teman setelah mendengarkan penjelasan dari Restu? Pastinya kita jadi makin paham tentang bagaimana proses pembentukan awan yang setiap hari kita lihat di langit. Nah, setelah kita belajar mengenai proses pembentukan awan, kita juga akan belajar mengenai jenis-jenis awan yang ada di langit. Kira-kira ada berapa jenis ya? Penasaran kan? Yuk langsung aja kita lihat pemateriannya. Nah, teman-teman, berikut ini adalah materi klasifikasi awan. Pada proses klasifikasi awan dibedakan menjadi dua, yaitu awan berdasarkan bentuknya dan juga tingkat ketinggiannya. Untuk jenis awan yang diklasifikasikan berdasarkan bentuknya dibagi menjadi tiga. Ada awan cumulus, awan stratus, dan juga awan cirrus. Sedangkan untuk jenis awan yang diklasifikasikan berdasarkan ketinggiannya, di sini ada awan cirrus, awan cirrostratus, awan cirrocumulus, awan altocumulus, dan awan altostratus. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, langsung aja kita lihat gambar berikut ini. Nah, pada gambar ini merupakan gambar penjelasan mengenai klasifikasi awan berdasarkan ketinggiannya. Yang pertama ada jenis awan tinggi. Untuk jenis awan tinggi ini dapat dikatakan awan tinggi jika awan tersebut terbentuk pada ketinggian lebih dari 20.000 kaki di atas permukaan laut. Awan tinggi ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu jenis awan cirrus, awan cirrostratus, dan awan cirrocumulus. Untuk awan cirrus disebut dengan awan cirrus karena memiliki serat yang halus seperti serat bulu burung, namun sering juga awan-awan yang berbentuk cirrus ini tampak seperti kristal es. Meskipun sebenarnya tipe awan cirrus tidak menimbulkan hujan bagi wilayah yang berada di bawahnya. Namun, awan jenis cirrus ini biasanya berdiri dengan ketinggian lebih dari 5 km. Bentuknya yang serupa dengan kristal es dan berada pada tempat yang tinggi membuktikan bahwa suhu yang ada pada awan ini sangatlah rendah, walaupun awan ini dapat muncul di musim panas. Yang kedua adalah awan cirrostratus. Jenis awan ini merupakan jenis awan yang memiliki bentuk kelambu putih halus yang mengental, dan awan ini dapat menutupi langit secara total atau keseluruhan dengan warna yang cerah. Apabila kita perhatikan lebih lanjut, awan cirrostratus ini sekilas akan tampak seperti anyaman dengan bentuk yang tidak teratur jika musim kemarau. Awan ini bisa menimbulkan lingkaran bulat yang mengelilingi matahari dan bulan. Lalu ada awan cirrocumulus. Jenis awan ini memiliki karakteristik menyerupai ombak di pasir pantai. Dan awan ini juga menyerupai bulatan-bulatan kecil yang berwarna putih yang berbaris atau berkelompok, sehingga akan tampak seperti kawanan domba, dan juga awan ini dapat dilihat di langit yang terdegradasi dari awan cirrostratus dan awan cirrus. Lalu, pengklasifikasian yang kedua adalah jenis awan sedang. Disebut dengan awan sedang karena awan ini berada tepat di bawah awan tinggi dengan ketinggian 6.500 sampai 20.000 kaki di atas permukaan laut. Awan sedang ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu awan altostratus dan altocumulus. Awan altocumulus merupakan awan yang berwarna putih
dan juga ada beberapa awan yang berwarna abu-abu dengan lembaran berlapis dan berserat. Adapun awan ini juga terdiri dari satu lapisan pada bagian tengah yang menjadikan awan ini terlihat lebih tebal, sementara pada bagian sisinya akan terlihat lebih tipis. Awan ini juga sering berkumpul dan tampak seperti saling berikatan. Lalu, awan altostratus. Awan altostratus merupakan jenis awan yang berwarna abu-abu kebiruan dengan rupa lembaran berserat menutupi langit secara total ataupun sebagian. Merupakan ciri utama dari jenis awan ini. Dan awan ini juga dapat menjadi penyebab hujan ringan apabila terakumulasi cukup tebal. Adapun awan altostratus ini dapat muncul pada siang bahkan malam hari dan menghilang pada saat matahari terbit. Lalu ada jenis awan rendah, di mana jenis awan rendah ini memiliki ketinggian hanya kurang dari 6.500 kaki di atas permukaan laut. Awan ini juga terbagi menjadi 3 jenis, yaitu awan stratus, awan stratocumulus, dan awan nimbostratus. Jenis awan stratus memiliki kabut yang berada pada ketinggian sangat rendah, yakni sekitar 2 km saja. Nah, biasanya akan terlihat di ujung lautan dengan tekstur tipis dan berlapis-lapis. Adapun awan stratus ini tidak tumbuh secara vertikal. Awan ini berkembang mengikuti arah angin yang menyebabkan udara akan terkondensasi pada ketinggian yang rendah. Lalu ada awan stratocumulus. Awan jenis ini memiliki bentuk yang serupa dengan sarang lebah dan sering sekali menjadi penyebab hujan lokal dan merupakan ciri utama dari awan ini. Dan apabila awan ini terakumulasi lebih padat, maka akan menyebabkan hujan lokal yang cukup deras. Lalu ada awan nimbostratus. Jenis awan ini merupakan awan yang dihasilkan dari penebalan awan altostratus. Warnanya relatif abu-abu gelap dan awan ini bisa menghasilkan hujan deras. Adapun bentuk dari awan ini berupa tepi yang compang-camping atau tidak beraturan dan awan ini cukup tebal sehingga bisa menutupi seluruh lapisan langit dan juga warna yang gelap pada ketebalannya ini dapat menutupi cahaya atau sinar matahari yang menyinari bumi. Lalu pada gambar ini juga terdapat jenis awan vertikal, di mana jenis awan vertikal ini ada awan cumulonimbus dan juga awan cumulus. Awan cumulonimbus ini merupakan jenis awan yang memiliki berat dan padat yang cukup besar dan berbentuk vertikal. Awan ini juga menyerupai sebuah gunung. Di bagian atasnya terlihat serat dan hampir selalu rata. Sedangkan pada bagian bawahnya itu terdapat warna yang sangat gelap. Jika pada dunia penerbangan, awan cumulonimbus ini cukup ditakuti karena dapat menimbulkan peristiwa kecelakaan pada pesawat. Lalu ada awan cumulus. Awan cumulus ini merupakan awan yang memiliki ciri berupa garis tajam yang biasanya berkembang secara vertikal dengan pertambahan jumlah tumpukan melalui penggelembungan di bagian atas yang seperti bentuk kembang kol. Apabila awan ini terkena sinar matahari, maka awan ini akan terlihat sangat cerah. Namun apabila dilihat secara horizontal, awan ini akan terlihat gelap.
Dan awan ini juga seringkali muncul pada saat di pagi hari. Apabila langit tidak mendung, lalu tumbuh kemudian bertambah atau berkurang ukurannya ketika pada malam hari. Untuk lebih lanjut lagi, teman-teman bisa lihat gambar dari klasifikasi awan sebagai berikut. Nah, di sini ada awan cirrus, cirrocumulus, awan cirrostratus altocumulus, altostratus, stratocumulus, stratus, cumulus, dan cumulonimbus. Nah, selain itu juga ada video mengenai awan untuk lebih menjelaskan tentang tipe-tipe awan atau jenis-jenis awan yang ada di langit. Berikut ini videonya. Warm air goes up and then cools down, vapor holds. These water droplets form clouds, higher clouds, made of ice crystals lower down. Water drop particles, cirrus clouds, high up in and wispy and weather out. Cirrostratus sheet like iron black looks overcast, signaling rain coming the next day. And cirrocumulus, small cotton ball like puffs that also are higher up. The scales of fish they look in cumulonimbus. The clouds of thunderstorms, vertical growth. Warm air rises, then cools down. Many water droplets gather round, small and light they stay floating about. Collection of these droplets forms a cloud, and cirrus high up, stratus blanket, cumulus puffs piled up, and nimbus means there's a storm to come. And stratus clouds, though black cover the whole sky, weather out is drizzling rain like cumulus. Rounded white puffy develops on days that are clear and sunny. Altocumulus. Nah, gimana teman-teman setelah mendengar video tadi? Semakin jelas ya dan menambah pemahaman kita. Sekian video dari kelompok 3. Terima kasih.